Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Alif Krishna. Saya berasal dari Kampus Politeknik Kalteks Riau. Saat ini saya mengajar di jurusan Teknologi Informasi, khususnya pada program studi Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan Teknik Rekayasa Komputer. Mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah seputar pemrograman seperti struktur data dan pengembangan permainan, serta mata kuliah yang berhubungan dengan pengelolaan proyek atau manajemen proyek. Pada kesempatan ini, saya memberikan penjelasan mengenai mata kuliah manajemen proyek, di mana mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi Teknik Informatika. Mata kuliah manajemen proyek ini adalah salah satu mata kuliah wajib di program studi Teknik Informatika, di mana mahasiswa akan mendapatkan mata kuliah ini di semester genap, yaitu semester 4. Mempelajari manajemen proyek dalam bidang teknologi informasi atau IT sangat penting agar mahasiswa mampu mengelola proyek mulai dari tahap perencanaan hingga tahap penutupan proyek, serta memastikan bahwa proyek-proyek IT berhasil dilaksanakan sesuai dengan tujuan, anggaran, dan jadwal yang telah ditetapkan. Adapun bobot SKS dari mata kuliah manajemen proyek ini adalah sebesar 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah manajemen proyek yang harus mahasiswa capai di akhir semester, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mengelola proyek secara terintegrasi atau Project Integration Management pada studi kasus IT startup, IDUKA, ataupun UMKM. Yang kedua, mahasiswa mampu mengelola ruang lingkup project atau Project Scope Management. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengelola jadwal waktu project atau Project Time Management. Yang keempat, mahasiswa mampu mengelola biaya project atau Project Cost Management dengan menggunakan tools dan teknik yang ada. Yang kelima, mahasiswa mampu mengelola kualitas project atau Project Quality Management. Yang keenam, mahasiswa mampu mengelola sumber daya manusia project atau Project Human Resource Management. Yang ketujuh, mahasiswa mampu mengelola komunikasi project atau Project Communication Management. Yang kedelapan, mahasiswa mampu mengelola risiko project atau Project Risk Management. Yang kesembilan, mahasiswa mampu mengelola project stakeholder dan procurement project. Yang ke-10, mahasiswa mampu membuat dokumen software project management plan pada studi kasus IT startup, IDUKA, ataupun UMKM. Adapun beberapa materi perkuliahan yang akan diberikan kepada mahasiswa pada kelas manajemen proyek ini adalah yang pertama, Introduction to Project Management, yang merupakan pengenalan dari project management secara umum. Yang kedua, Project Management dan Information Technology Context, yang menjelaskan keterkaitan antara manajemen proyek dalam konteks project IT. Yang ketiga, Project Management Process Group, yang membahas proses apa saja yang dilakukan dalam project management. Yang keempat, Project Integration Management. Materi ini menjelaskan tentang integrasi semua knowledge area dari kerangka kerja manajemen proyek. Yang kelima, Project Scope Management. Materi ini menjelaskan tentang perencanaan ruang lingkup dan dari proyek yang akan dituangkan dalam sebuah dokumen, yaitu scope statement. Yang keenam, Project Time Management. Materi ini menjelaskan tentang jadwal proyek yang didalami termasuk penggunaan aplikasi Microsoft Project untuk penjadwalan dan memahami apa itu ketika path untuk menentukan durasi proyek secara keseluruhan. Project Cost Management. Materi ini membahas tentang bagaimana melakukan estimasi biaya proyek serta cara melakukan cost benefit analysis. Berikutnya adalah Project Quality Management yang membahas tentang bagaimana cara mengontrol dan menilai kualitas dari proyek yang sedang dikerjakan. Selanjutnya, Project Human Resource Management membahas tentang bagaimana seorang manajer proyek itu mengelola timnya agar termotivasi dari tim selalu terjaga agar proyek bisa berjalan dengan lancar. Yang 10, Project Communication Management membahas apa saja cara berkomunikasi dan jalan komunikasi yang bisa digunakan oleh semua stakeholder. Yang ke-11, Project Risk Management membahas bagaimana langkah dalam identifikasi risiko serta cara penanganan dan respon terhadap risiko yang muncul. 12, Project Stakeholder dan Procurement Management membahas siapa saja yang termasuk dalam stakeholder dari proyek serta membahas bagaimana langkah-langkah dalam melakukan pengadaan material untuk kebutuhan proyek. Kemudian metode pembelajaran yang saya terapkan saat mengampu mata kuliah manajemen proyek ini adalah DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Jadi pembelajaran yang saya gunakan pada saat perkuliahan berlangsung ada beberapa media, tergantung apakah kelas dilakukan secara online ataupun offline. Jika secara online, media yang saya pakai adalah Zoom, Google Meet, Google Classroom, WhatsApp, dan Microsoft PowerPoint. Jika pembelajaran dilakukan secara offline, maka media pembelajaran yang saya gunakan adalah Google Classroom dan Microsoft PowerPoint. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan adalah yang pertama, yaitu ceramah dengan presentasi. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa terhadap materi yang diberikan. Kemudian, dilakukan diskusi terkait materi yang sudah disampaikan dalam bentuk tanya jawab agar mahasiswa lebih cepat dalam memahami materi dan konfirmasi pemahaman mereka terhadap materi. Setelah itu,
melakukan sesi latihan dan pemberian tugas dengan tujuan agar kemampuan mahasiswa dalam memahami materi lebih terasa. Biasanya, di awal pertemuan, kita akan menyepakati kontrak kuliah yang berisi rangkuman materi dari RPS. Hal-hal yang dirangkum antara lain, bobot penilaian, aturan perkuliahan, materi yang akan dibahas selama 1 semester. Setelah kontrak tersebut disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pengajar dan mahasiswa, maka kontrak belajar ini harus ditandatangani oleh perwakilan mahasiswa, dosen pengampu, dan kepala program studi. Kemudian, terdapat juga bobot untuk proses penilaian dan hasil pembelajaran. Bobot penilaian untuk latihan dan tugas laporan biasanya yang disepakati adalah 35%. Bobot ini cukup besar karena latihan dan tugas adalah apa yang mahasiswa kerjakan setiap pertemuan. Kemudian bobot UTS sebesar 30%, sedangkan untuk UAS adalah sebesar 35%. Setelah nilai-nilai ini tadi dikomunikasikan, maka nilai akan diinputkan ke dalam sistem akademik Politeknik Kalteks Riau sehingga masing-masing mahasiswa dapat langsung melihat hasil atau nilai akhir dari mata kuliah ini. Proses konversi nilai berdasarkan bobot penilaian yang sudah dijelaskan tadi sudah tersedia di sistem Politeknik Kalteks Riau, sehingga para pengajar hanya perlu menginputkan nilai untuk masing-masing variabel yang meliputi nilai latihan dan tugas, TS, dan UAS. Selain dari hal-hal yang sudah disampaikan tadi, terdapat juga aturan-aturan perkuliahan yang disepakati bersama selama perkuliahan berlangsung. Contohnya adalah toleransi keterlambatan untuk dapat mengikuti perkuliahan biasanya disepakati hanya 10 menit saja. Aturan yang lain adalah tidak dibenarkan untuk menggunakan gadget tanpa izin selama perkuliahan. Dan aturan-aturan ini harus disepakati agar proses perkuliahan bisa berjalan dengan tertib. Nah, berikutnya saya akan memperlihatkan proses belajar mengajar di mata kuliah manajemen proyek. Silakan tonton video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada siang hari ini kita akan masuk ke mata kuliah, yaitu mata kuliah manajemen proyek. Ya, manajemen proyek ini mata kuliah yang ada di semester 4 sekarang gitu ya. Nah, kita jelaskan apa saja yang akan kita pelajari di mata kuliah ini, apa itu project manajemen. Ya, ini pengenalan tentang project manajemen di pertemuan yang pertama ini. Jadi tujuan kita mempelajari project manajemen ini adalah bagaimana kita bisa memahami kebutuhan yang semakin meningkat ya untuk manajemen project yang lebih baik, terutama untuk project-project yang bersifat dengan IT ya, karena kita anak IT, kita prodi TI ya. Jadi kita harus paham kira-kira project yang IT yang oke itu seperti apa. Yang kedua adalah menjelaskan konsep sebuah project. Jadi kita bisa paham, kalian bisa memahami project itu apa gitu. Kriteria-kriteria yang menunjukkan sesuatu itu project itu bisa kalian ketahui ya. Apa itu project. Kemudian menjelaskan bagaimana manajemen project dan membahas mengenai elemen-elemen kunci dalam kerangka kerja maupun pengetahuan ya dari manajemen project. Itu yang kita bahas. Yang berikutnya adalah memahami bagaimana peran manajer project ini dalam pengelolaan sebuah project. Kemudian skill-skill apa saja yang dibutuhkan untuk bisa mengelola sebuah project sebagai project manager. Kemudian terakhir adalah menjelaskan profesi manajemen project ini yang termasuk sejarahnya ya. Kemudian peran-peran organisasi profesi seperti Project Management Institute. Kemudian today's company, yaitu perusahaan-perusahaan yang sekarang ini, baik itu perusahaan, pemerintah, dan organisasi non-profit itu dia butuh yang namanya ini modern project management techniques ya. Jadi project management ini dia pada saat dia ditemukan itu akan terus diperbarui ya. Karena mungkin kita menggunakan teknik yang sama saja terus menerus gitu ya. Jadi terus diperbarui sama contohnya di si PMI tadi. Nah, jadi kita harus tahu project itu apa. Ya. Bisa kalian lihat di sini project ini adalah sebuah usaha temporary. Apa arti temporary? Ada yang tahu arti temporary? Sementara, ya. Jadi, proyek itu dia sebuah usaha yang bersifat sementara yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang unik. Berarti kita sudah bisa melihat ada dua kriteria dari proyek. Yang pertama adalah dia sifatnya sementara. Kemudian sifatnya unik. Ya. Contohnya proyek pada saat di semester yang lalu, ya kan? Kalian kalau bikin proyek nggak mungkin terus-terusan sampai semester 8 kan? Jadi pasti ada batas waktunya, mulainya kapan, selesainya kapan, ya. Jadi ada batas waktu, sifatnya sementara dan tujuannya unik. Misalnya sebuah website gitu ya yang menampilkan informasi sebuah UMKM. Tujuannya unik, belum ada yang bikin. Misalnya seperti itu,
Ya, makanya yang disebut project itu adalah sesuatu yang sifatnya sementara dan tujuannya unik kalau kita sudah menyelesaikannya. Lalu project manajemen itu apa? Itu adalah pengaplikasian ataupun penerapan dari pengetahuan, skills, tools, dan teknik untuk mengerjakan mengerjakan serangkaian project activities supaya apa? Supaya bisa memenuhi project requirement. Supaya bisa memenuhi tujuan dari project yang kita buat ini apa? Gitu. Project requirement-nya itu ya, ini 3 ini. On time, on budget, dan on specification. Gitu. Kalau misalnya ini semua tercapai, berarti ini projectnya berhasil hitungannya. Gitu ya. Nah, di sini kita balik lagi, kita coba recap lagi. Proyek itu apa? Proyek itu adalah sebuah upaya yang sementara untuk menciptakan produk atau layanan hasil yang unik. Kemudian perbedaannya dengan operasi apa? Kalau operasi itu dia adalah sesuatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan bisnis. Kemudian sebuah proyek berakhir ketika tujuan telah tercapai atau proyek sudah selesai, sudah sampai ke end time-nya ya. Sudah selesai berarti proyek sudah dianggap selesai. Meskipun ukurannya besar ataupun kecil, dia tetap namanya proyek. Ya, asal dia memenuhi 2 kriteria tadi, sementara dan unik. Ya, proyek semester kalian unik dan sementara itu proyek. PA kalian nanti sifatnya sementara dan menghasilkan tujuan yang unik, itu proyek juga. Kemudian kalau kita membuat sebuah proyek atau menjalankan sebuah proyek ya, sudah kalian lalui lah masalah ini ya. Masalahnya apa? Masalah pada saat pembuatan proyek atau pengembangan proyek ini apa? Proyek tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian penyelesaian proyek lebih lama dari waktu yang ditentukan. Kita sudah kasih deadline 3 bulan. Ternyata butuh waktu lebih daripada itu. Itu kan masalah tuh. Ada apa di situ? Lalu biaya terlalu besar. Banyak faktor yang tidak terdefinisi. Kita sudah merencanakan budgetnya sekian juta. Ternyata lebih daripada yang sudah direncanakan. Yang mau nggak mau antara kualitasnya dikorbankan atau mungkin waktu yang diperpanjang. Ya, jadi itu jadi masalah. Kemudian tidak sesuai dengan yang diinginkan sama si klien. Ya, kalau meskipun semua fitur sudah jalan, semua fungsi-fungsi sudah berjalan dengan baik, tapi pas kita presentasikan ke klien dia tidak suka, itu gagal. Kemudian faktor kegagalan, tadi masalah mungkin bisa kita atasi, tapi kalau dia gagal berarti ya udah kaput gitu ya, sudah tidak bisa diselamatkan lagi gitu. Nah, jadi faktor-faktor itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah kegagalan untuk membentuk komitmen manajemen atas proyek. Stakeholdernya itu, orang terlibat di dalam proyek itu tidak komit dengan apa yang sudah kita rencanakan, sudah kita set di awal, dia tidak komit. Gitu. Kemudian kurangnya komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem. Kalian mengembangkan sistem pakai apa? Misalnya pakai agile. Ya udah agile aja kita komit. Nanti tiba-tiba pada saat di tengah-tengah pengerjaan proyek malah ganti metode, kan jadinya amburadul lagi gitu, ya. Estimasi yang kurang baik, kita mengestimasi durasi misalnya ataupun biaya, kadang sembarangan aja tanpa riset apapun gitu. Targetnya segini rupanya tidak sesuai dengan yang kita jalankan. Kegagalan dalam beradaptasi dengan perubahan bisnis. Misalnya, kita dari jalan nih proyeknya. Kemudian tiba-tiba pandemi berlangsung. Nah, kalau kita tidak menyesuaikan alur kerja kita dengan pandemi itu, kita bisa gagal proyeknya. Misalnya kita harus kumpul di kantor. Padahal orang semua WFH, orang kena lockdown. Kalau kita tidak mengadaptasi dengan kondisi seperti itu, bisa jadi gagal gitu. Ini adalah faktor-faktor kegagalan dari proyek. Nah, pertanyaannya, kenapa proyek itu muncul? Ini, ada 4 sih. Ya. Ada 4 faktor munculnya proyek. Yang pertama, rencana pemerintah. Untuk memenuhi kebutuhan mereka juga, ya, untuk memudahkan proses bisnis mereka juga, mereka membutuhkan suatu aplikasi misalnya untuk bisa memperlancar itu. Mereka buka tender, ya, pilih software house dari tim developernya yang cocok gitu ya, kemudian dia akan memberikan kebutuhan mereka, permasalahan mereka kepada si pengembang. Nanti kalau sudah selesai, barulah dipakai sama si pemerintah. Ya. Kemudian permintaan pasar. Contohnya apa? Contohnya adalah aplikasi yang bikin kita mager. Apa? Gojek. Apalagi? Grab. Apalagi? Apalagi ya? Maxim. Shopee Food. Awalnya adalah Gojek, kalau nggak salah yang pertama muncul ya. Gojek melihat peluang. Di mana mungkin dia melihat ada ibu-ibu yang harus jalan dari rumahnya ke pengkolan gitu untuk mencari ojek. Akhirnya dia tercetuslah ide membuat aplikasi apa? Ya bisa manggil ojeknya ke rumah langsung. Ya, muncullah awalnya Gojek doang.
memang untuk antar jemput transportasi. Kemudian yang melihat peluang yang lainnya apa? Antar jemput makanan, muncullah GoFood. Antar jemput barang, muncullah GoSend. Betul. Jadi dia melihat peluang itu. Sehingga akhirnya terciptalah sebuah aplikasi Gojek yang bisa membantu itu semua. Kemudian munculnya proyek itu bisa jadi karena intern di perusahaan. Kalian KP, kemudian si supervisor di perusahaan itu minta untuk membuat sebuah prototipe aplikasi. Itu jadi proyek. Karena KP pasti ada waktunya kan, ada 4 bulan ya kalau nggak salah ya, 4 bulan. Misalnya di bulan ketiga kalian diminta untuk membuat sebuah prototipe. Ya udah, dalam waktu 2 bulan kalian harus sudah mengerjakan itu. Permintaan dari si perusahaan. Yang terakhir adalah yang bisa jadi sering kita temui di lingkungan kampus kita, yaitu penelitian dan pengembangan dari dosen. Dosen itu setiap tahun ada penelitian. Bisa jadi kalian diperbantukan untuk mengerjakan atau membantu dosen itu melakukan penelitiannya. Ya, itu sudah jadi syarat wajib sih sebenarnya. Jadi penelitian itu harus melibatkan mahasiswa ke dalam proyeknya itu. Nah, nanti di situ ada jangka waktu, kapan dia dimulai, kapan dia selesai, itu mahasiswa terlibat di situ. Ya, ini bisa jadi kalian mengalaminya di sini, gitu ya. Nah, tadi sudah disebutkan kriteria penting dari sebuah proyek, yaitu sementara, ya, temporary dan unik. Ada beberapa karakter yang lain selain yang ini dan ini, ya. Memerlukan sumber daya dan sering dari berbagai area. Sumber dayanya apa? Ya, bisa jadi orang, bisa jadi barang, gitu ya, material dari berbagai macam area. Kalau misalnya orang, ya dari bidang akuntansi, dari bidang procurement, dari bidang IT, kita butuh resource seperti itu. Kemudian harus memiliki pelanggan utama atau sponsor. Siapa main kliennya, siapa sponsornya, siapa yang mendanai proyek ini bisa berjalan. Ya. Kemudian bersifat tidak tentu. Ada faktor-faktor yang tidak bisa kita definisikan, uncertainty. Nah, di sini ada pertanyaan trivia ya, trivial. Berikut ini mana yang tidak benar tentang sebuah proyek? Apakah A menghasilkan suatu perubahan lingkungan untuk di mana tujuan dari proyek ini dilakukan? B memiliki titik awal dan akhir yang terdefinisi? C melibatkan ketidakpastian? Dan D selalu memiliki hasil yang berulang. Kira-kira yang mana jawabannya? Yang D. Karena kalau hasilnya berulang itu bukan proyek. Kita masuk ke project management. Apa sih project management gitu ya? Itu masuk diantaranya dalam planning, perencanaan, monitoring, pemantauan ya, dan kontrol dari semua aspek proyek dan motivasi semua yang terlibat dalam proyek itu supaya bisa apa? Mencapai tujuan dari dari proyek kita. Nah, ini ada yang disebutkan dengan faktor batasan proyek atau triple constraint dari proyek. Ada time, ada cost, ada scope. Kenapa dia triple constraint? Karena masing-masing ini dia mempengaruhi masing-masing yang lain. Misalnya kita pengen skopnya gede, tentu ngaruh ke waktu, dan tentu lagi ngaruh ke duit. Ya kan? Kalau misalnya ada penambahan, ada perubahan, tentu kita harus akomodir dari sisi waktu, nambah waktu kerjanya, dari sisi duit, nambah lagi duitnya gitu ya. Untuk apa? Untuk menggaji resource-nya yang lain, untuk beli resource-nya yang lain. Jadi kalau misalnya satu berubah, semuanya ikutan berubah. Trivial yang berikutnya adalah berikut ini yang bukan merupakan bagian dari triple constraint dari project management. A. Target scope. B. Target time. C. Target communication. Yang D. Target goal. Apa jawabannya? Yang C. Communication. Nggak ada communication tuh ya di segitiga yang tadi. Nah, ini adalah kerangka kerja dari project management. Jadi semua ini yang akan kita lakukan pada saat proyek itu dimulai. Ada 9. Scope management, ruang lingkupnya seperti apa. Time management, jadwalnya bagaimana. Cost management, budgetnya seperti apa. Quality management, pengecekan kualitasnya seperti apa. Human resource, siapa yang akan kita rekrut. Kemudian communication management, apa alat komunikasi kita. WA kah, Zoom, segala macam gitu ya. Risk management, kira-kira resikonya apa dalam pengerjaan proyek. Procurement management, bagaimana kita bisa melakukan pengadaan aset-aset yang akan kita gunakan untuk pengerjaan proyek. Semua 8 ini ya, kemudian diintegrasikan dalam sebuah dokumen. Project Management Plan. Nanti kalau ini sudah jalan,
itu akan menjadi panduan oleh tim developer untuk mengerjakan proyeknya. Skopnya sudah jelas, waktunya sudah jelas, cost-nya sudah jelas gitu ya. Semuanya sudah jelas gitu kan. Akhirnya berujung apa? Project sukses. Nah, sekarang kita masuk bagaimana kita bisa mengatakan sebuah proyek itu sukses. Ya. Yang pertama, dia memenuhi scope, time, dan cost goals-nya. Ya, yang tiga tadi. Kalau misalnya sudah on schedule ya, on scope, on budget, on time, on specification, itu sudah termasuk keberhasilan. Ya. Kemudian projectnya itu bisa memuaskan si customer. Kita sudah presentasikan, kemudian dia wah mantap keren. Nah, itu sudah puas, sudah berhasil. Nah, ini adalah project life cycle, sama seperti software yang punya yang istilah namanya SDLC, ya kan? Ada siklusnya. Siklus hidup dari project atau PLC, project life cycle. Dimulai dari kita conceive atau initiation, kita mulai memikirkan ide itu, kemudian masuk ke tahap pengembangan atau planning di sini. Tahap execution kita udah mulai mengembangkan di situ. Lalu tahap finishing, transfer mulai dari software kita serahkan ke klien, dokumentasinya kita serahkan ke klien, kita udah training mereka, itu masuk ke dalam tahapan finishing. Ya, ini siklus dari project life cycle. Nah, kalau IT itu seperti apa? Kalau IT project management, dia tuh lebih ditekankan ke project yang bersifat information technology atau komputer. Nah, ini quiz ataupun trivia yang berikutnya. Sebuah apa-apa gitu ya, adalah sebuah usaha sementara yang dilakukan untuk menciptakan sebuah produk yang unik, service atau hasil yang unik gitu. Kira-kira yang mana jawabannya? Project, C ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke pengembangan project yang real gitu ya, misalnya kita sudah punya ide gitu, kita pengen kembangin lagi. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan mind map atau peta pikiran ya, secara literal itu, peta pikiran. Gunanya apa? Gunanya untuk membantu kita memahami suatu hal yang kompleks cukup dengan satu gambar. Jadi sifat itu seperti gambar, nanti ada cabang-cabang-cabangnya yang bisa menggambarkan apa yang perlu kita lakukan untuk bisa mencapai topik tersebut. Kita mau menyelesaikan suatu masalah, kira-kira solusinya apa, kita gambar-gambar. Ya. Nah, jadi nanti saya minta kalian untuk menggambarkan suatu mind map dengan topik tertentu gitu ya. Saya minta topik nanti saya posting di Classroom. Nah, silakan kalian gambarkan mind map-nya nanti. Nah, sekarang coba kalian buka aplikasi mind map-nya. Sudah dibuka? Kalau sudah dibuka, silakan kalian pilih salah satu template-nya. Biasanya pakai yang basic aja. Central topic. Nah, di situ bisa kalian lihat di tengah-tengah itu tulisannya central topic, disitulah judul project kita. Ya. Kemudian di tangan-tangannya itu adalah misalnya di main topic 1, apa yang perlu kita lakukan. Nanti kita bisa cabangkan lagi, ya. Itu adalah main topik. Nah, silakan kalian kembangkan kira-kira apa yang perlu kita lakukan supaya tujuan itu tercapai. Misalnya, tangan yang pertama, main topik yang pertama. Nanti di cabang yang itu bisa kalian tambahkan cabang yang lain. Coba kalian klik cabang yang itu, kemudian tambahkan di atasnya ada add subtopic. Maksudnya. Ini ada. Ya. Muncul subtopik, kira-kira bagaimana kalian bisa mencapai tujuan yang itu. Oke, silakan kalian kerjakan, nanti akan dikumpulkan di akhir perkuliahan. Nah, itu ya pengenalan mengenai project management. Ya, ini hari ini adalah pertemuan pertama kita. Nah, jadi harusnya selama pertemuan-pertemuan berikutnya sampai 16 kali pertemuan kita akan bisa membuat sebuah project management dokumen yang lengkap gitu ya, sebagai dokumentasi dari project yang sudah kita kerjakan. Oke, sampai ketemu lagi pekan depan di ruangan yang sama ya, di jam yang sama. Semoga kita bisa melewati semester ini dengan baik ya. Oke, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pernyataan diri saya tentang pengajaran di kelas manajemen project yang saya ampu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.